Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaAllah akan ada penjelasan sederhana tentang khabar ya. Ada penjelasan sederhana tentang isim marfu yang keempat, yaitu khabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam memahaminya. Perlu kita perhatikan bahwa sebagian penulis mendefinisikan khabar sebagai bagian yang menyempurnakan faidah suatu kalimat. Ya, khabar adalah bagian yang menyempurnakan faidah suatu kalimat bersama dengan mubtada. Yaitu definisi dari khabar. Dia menyempurnakan faidah suatu kalimat bersama dengan mubtada. Kita coba praktikan bagaimana memahami definisinya. Ada sebuah kalimat qama zaidun. Qama adalah fi'il madhi yang artinya telah berdiri. Zaidun, seorang yang bernama Zaid. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Kalau kita sebut kata qama, telah berdiri, kalimat ini tidak sempurna. Maka perlu ada tambahan Zaidun. Maka akan sempurna faedahnya. Sehingga bisa dikatakan Zaidun adalah penyempurna faedah dari sebuah kalimat ya. Zaidun penyempurna faidah bagi suatu kalimat dari kalimat qama Zaidun. Zaidun sebagai penyempurna faidahnya agar diketahui siapa sih yang telah berdiri tersebut. Nah, di sini kita lihat Zaidun tidak bisa dikatakan sebagai khobar walaupun ia menyempurnakan faidah suatu kalimat. Karena pada kasus ini ia menyempurnakan faidah suatu kalimat bersama dengan fi'il, bukan bersama dengan mubtada. Ya, karena qama adalah fi'il, walaupun Zaidun ini penyempurna faidah suatu kalimat, dia tidak bisa dikatakan sebagai khabar. Zaidun di sini posisinya sebagai apa? Fa'il. Ya. Qama Zaidun, qama fi'il madhi, Zaidun adalah fa'ilnya. Adapun pembagian khabar oleh penulis buku panduan yang jadi pegangan kita dibagi menjadi dua. Khabar itu ada khabar mufrad, ada khabar gairu mufrad. Mufrad artinya tunggal, sendiri. Khabar mufrad adalah khabar yang berupa kata tunggal walaupun mengandung makna musanna dan jamak. Contohnya Zainabu qa'imatun. Zainabu, seorang yang bernama Zainab, qa'imatun, berdiri. Qa'imatun di sini kata tunggal dan memiliki makna seorang ya, seorang perempuan berdiri. Dan kalau kita ingin terapkan definisi, khobar adalah bagian dari sebuah kalimat ya, ia menyempurnakan faidah suatu kalimat bersama dengan mubtada. Kita lihat Zainabu sebagai mubtada. Qa'imatun adalah sebuah kata yang ia menyempurnakan faidah. Kalau hanya Zainab saja, Zainab, tidak tahu kita apa yang ingin dimaksud dari pembicara. Ketika pembicara mengatakan Zainabu qa'imatun, Zainab berdiri, maka baru kita bisa fahami secara lengkap apa yang diinginkan oleh orang yang berkata tadi, oleh si pembicara. Di sini qa'imatun, dia adalah bagian dari sebuah kalimat yang ia menyempurnakan faidah dan penyempurnaannya dilakukan bersama dengan mubtada sehingga bisa dikatakan qa'imatun sebagai khabar. Fatimatani qa'imatani. Dua orang bernama Fatimah
dua orang tersebut berdiri. Qa'imatani, dia sebagai khabar. Kalau secara makna, dia musanna, mewakili dua. Ada aliful itsnainnya. Namun secara bentuk kata, dia mufrad. Begitu juga hindatun qa'imatun. Beberapa orang bernama Hindun, mereka semua berdiri. Ya. Qa'imatun, beberapa orang berdiri. Di sini makna yang dikandung jamak, karena beberapa orang, lebih dari dua orang. Namun secara bentuk kata dia mufrad, maka masuklah qa'imatun, qa'imatani, qa'imatun sebagai khabar mufrad. Sekarang khabar ghairu mufrad. Ghairu artinya tidak, ya. Kalau disebut khabar ghairu mufrad, artinya khabar yang tidak mufrad. Atau dengan bahasa lain, khabar yang berupa kalimat. Khobarnya bisa berupa kalimat atau yang mirip dengan kalimat. Kalau khobarnya berupa kalimat, bisa kalimat fi'liyah, bisa kalimat ismiyah, atau dengan bahasa lain bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Atau yang mirip dengan kalimat, dengan bahasa lain syibhul jumlah, bisa berupa jar wal majrur dan bisa berupa dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Bisa berupa jar dan majrur, bisa berupa juga dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Kita lihat contoh. Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Zainabu taqumu. Zainab, ya, seorang bernama Zainab, taqumu, dia sedang atau akan berdiri. Taqumu di sini sebagai jumlah fi'liyah. Dia terdiri dari fi'il taqumu dan fa'ilnya ada di dalam fi'il tersebut yang bermakna hiya, ya, dhamir mustatir fi'ilnya, fa'ilnya di sini, ya, pada kata taqumu fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian contoh lainnya, Fatimatani tadhhabani ila suqi. Fatimatani, dua orang bernama Fatimah, dia sebagai mubtada. Tadhhabani ila suqi. Tadhhabani ila suqi ini adalah jumlah fi'liyah dan dia berposisi sebagai khabar. Dia berposisi sebagai khabar. Hindatun taghsilnal malabisa. Hindatun sebagai mubtada, taghsilnal malabisa sebagai khabar. Taghsilnal malabisa adalah jumlah fi'liyah, sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il, taghsilna. Kemudian ada khabar yang dia berupa jumlah ismiyah, sebuah kalimat yang didahului oleh isim. Contohnya, Zainabu abuha fil baiti. Zainabu sebagai mubtada, abuha fil baiti ini adalah jumlah ismiyah, dia sebagai khabar. Abuha fil baiti adalah jumlah ismiyah, dia sebagai khabar. Kemudian Fatimatani ummuhuma tajlisani. Fatimatani sebagai mubtada, ummuhuma tajlisani ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah di sini sebagai khabar. Hindatun buyutuhunna ba'idatun. Hindatun adalah mubtada, buyutuhunna ba'idatun adalah jumlah ismiyah yang dia berposisi sebagai khabar. Kemudian ada khabar yang berupa jar majrur dan juga berupa dzaraf dan mudhaf ilaih, atau dengan bahasa lain sebagai syibhul jumlah. Khabarnya berupa syibhul jumlah. Zainabu fil baiti. Zainabu mubtada, fil baiti dia adalah syibhul jumlah, berposisi sebagai khabar. Fatimatani alal kursiyaini. Fatimatani sebagai mubtada, alal kursiyaini.
Alal kursiyaini, ini jar dan majrurnya, ala sebagai jarnya, kursiyaini sebagai majrurnya, dinamakan dengan syibhul jumlah yang berposisi sebagai khabar. Hindatun minal yabani. Hindatun adalah mubtada, minal yabani jar dan majrur yang biasa dinamai dengan syibhul jumlah. Posisi jar majrur ini sebagai khabar. Kemudian az-zarfu wa mudhafun ilaih, ya, khabar yang berbentuk syibhul jumlah tapi dia terdiri dari dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Zainabu wara al-baiti. Zainabu sebagai mubtada, wara al-baiti syibhul jumlah sebagai khabarnya. Wara al-baiti adalah syibhul jumlah. Wara sebagai dzaraf, al-baiti sebagai mudhafun ilaih. Ya, wara ini selain dia dzaraf, dia sekaligus mudhaf. Dia juga ya dzaraf yang menjadi gabungan antara dia dengan al-bait menjadi syibhul jumlah yang berupa khobar, ya. Kita lihat contoh berikutnya, Fatimatani. Fatimatani ini adalah mubtada, amamal fasli, amamal fasli, amama dzaraf, al-fasli mudhafun ilaihnya. Amamal fasli sebagai syibhul jumlah yang menduduki posisi khabar. Hindatun tahta midhallatin. Hindatun mubtada, tahta midhallatin sebagai dzaraf dan mudhaf ilaih yang berposisi pada posisi khabar. Atau dengan bahasa lain, tahta midhallatin syibhul jumlah yang menduduki posisi khabar. Silahkan diulang-ulang untuk menguasai bentuk-bentuk dari khobar, ya. Ringkasnya, khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Khobar yang mufrad contohnya Zainabu qa'imatun, Fatimatani qa'imatani, Hindatun qa'imatun. Mufrad yang dimaksud adalah kata tunggal, ya, kata tunggal. Kalau ghairu mufrad maksudnya adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa jar dan majrur, bisa dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.